Tôi hết sức bất ngờ khi được AFC giao trọng trách phụ trách cái ủy ban thi đấu. Đây là ไปเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้นะคะไฟล์ 9 โมงเช้านะคะก็แน่นอนนะคะการเจอกับ Ini bisa jadi sejarah super besar. Tepat tadi malam, Timnas Putri Indonesia di luar dugaan permalukan Vietnam dengan skor 3-0 di laga semifinal SEA Games 2025 lewat gol yang dicetak oleh Claudia Schuneman menit ke-37 dan 50 dan Issa Warps menit ke-79. Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam, Tran Quoc Tuan, langsung buat pernyataan malu menyedihkan dan mengenaskan begini. Usai sebelumnya sombong terang-terangan akan bantai Timnas Putri Indonesia 7-0. Bahkan Madam Pang sampai angkat bicara gini, "Wah, benarkah?" Mantap, ini baru super top Markotop. Legenda striker Timnas Indonesia semprot habis Indra Syafri usai Timnas U22 dikalahkan Filipina. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar gembira. Ivar Jenner dan Mauro Zylstra dapat hadiah besar dari pelatih hebat ini. Wah, apa ya? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, malam yang penuh emosi dan kejutan terjadi pada pertandingan semifinal sepak bola putri SEA Games 2025 tadi malam yang mempertemukan Timnas Putri Indonesia dengan Timnas Putri Vietnam. Laga yang berlangsung di 702nd Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand memperlihatkan betapa kerasnya persaingan antara dua tim yang sama-sama memiliki sejarah prestasi di kawasan Asia Tenggara. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya kemenangan luar biasa dari Timnas Putri Indonesia, melainkan juga pernyataan emosional dan penuh penyesalan yang diungkapkan oleh Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam VFF Tran Quoc Tuan setelah timnya mengalami kekalahan telak 3-0. Kami sudah siap untuk pertandingan ini. Kami tidak hanya akan menang, tetapi kami akan menang besar. Indonesia tidak akan mampu mengimbangi kami. Kami memperkirakan skor 7-0. Kami tahu kekuatan kami dan sudah mempersiapkan strategi untuk mengatasi permainan mereka, ujar Tran Quoc Tuan beberapa hari sebelum pertandingan dengan penuh keyakinan. Bahkan, beberapa pemain Vietnam mengungkapkan bahwa mereka sudah merencanakan untuk merayakan kemenangan besar mereka berfokus pada pertandingan final yang sudah mereka anggap pasti akan mereka mainkan. Namun, kenyataan berbicara lain. Timnas Putri Indonesia yang diasuh oleh pelatih Akira Higashiyama yang sebelumnya tidak terlalu mendapat sorotan di mata dunia internasional tampil dengan penuh percaya diri dan ketenangan. Mereka tidak hanya mampu bertahan dari dominasi penguasaan bola Vietnam, tetapi juga berhasil melancarkan serangan balik yang mematikan dan memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan lawan. Sejujurnya, saya merasa sangat malu dengan kekalahan ini. Sebagai ketua federasi, saya merasa telah melakukan kesalahan besar dalam meremehkan Indonesia. Kami terlalu percaya diri dan meremehkan kualitas mereka. Kami bahkan berkata bahwa kami akan menang dengan skor besar, mungkin 7-0, tanpa melihat secara serius potensi mereka. Itu adalah kesalahan fatal yang sekarang harus kami tanggung. Indonesia bukan tim yang bisa kami anggap remeh, dan kekalahan ini adalah bukti bahwa kami telah salah besar, ujar Tran Quoc Tuan dengan suara yang tampak gemetar mencoba menahan rasa malu yang luar biasa. Tran Quoc Tuan tidak hanya merujuk pada kekalahan tersebut sebagai sebuah kejutan, tetapi juga menyebutnya sebagai sebuah momen yang menghancurkan harga diri tim dan federasi sepak bola Vietnam.
Dalam pernyataan lebih lanjut, ia mengakui bahwa meskipun Vietnam tampil dominan dalam penguasaan bola, Indonesia memainkan sepak bola yang lebih efisien dan lebih berbahaya dalam hal serangan balik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami percaya diri akan mengalahkan Indonesia bahkan dengan skor besar. Tetapi kenyataannya, mereka lebih cepat, lebih tajam, dan lebih efektif dalam serangan. Setiap kali mereka melakukan serangan balik, kami kesulitan menghadapinya. Mereka tidak memberikan ruang bagi kami untuk berkembang, dan itu yang membuat kami kesulitan sepanjang pertandingan. Kami terlalu fokus pada penguasaan bola, tetapi lupa bahwa dalam sepak bola, yang terpenting adalah mencetak gol dan mempertahankan gawang, tambah Tran Quoc Tuan, yang kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Vietnam, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, harus menerima kenyataan bahwa Indonesia lebih pantas melaju ke final. Tran Quoc Tuan menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama pertandingan. Ia mengakui bahwa timnas Vietnam gagal menghadapi tekanan dan kecepatan permainan Indonesia yang bermain dengan sangat disiplin dan terorganisir. Setelah pertandingan ini, kami harus introspeksi diri. Kami gagal membaca permainan Indonesia dan terlalu fokus pada diri sendiri. Kami lupa bahwa sepak bola bukan hanya tentang penguasaan bola, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi serangan balik yang cepat dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Indonesia menunjukkan kekuatan mereka dengan cara yang sederhana tetapi sangat efektif, dan itu menjadi pembeda malam ini, ujar Tran Quoc Tuan yang kini merasa sangat menyesal atas sikap sombong yang sebelumnya ia tunjukkan. Sementara itu, di sisi lain, Madam Pang yang dikenal dengan peranannya dalam memajukan sepak bola putri di Thailand dan kawasan Asia Tenggara tidak menyembunyikan rasa bangga dan kekagumannya terhadap timnas putri Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif setelah pertandingan semifinal, ia mengungkapkan bahwa pencapaian Indonesia di SEA Games 2025 adalah contoh nyata tentang semangat juang dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Saya benar-benar bangga melihat Indonesia mampu bangkit seperti ini. Mereka memulai turnamen dengan sangat sulit. 8-0 melawan Thailand adalah hasil yang menyakitkan bagi mereka, namun mereka tidak menyerah. Mereka belajar dari kekalahan itu, mengoreksi kekurangan, dan akhirnya menemukan permainan terbaik mereka. Ini adalah karakter tim yang hebat, dan saya sangat mengagumi perjalanan mereka sejauh ini, ujar Madam Pang. Madam Pang juga menggarisbawahi bahwa salah satu kekuatan utama Indonesia dalam perjalanan mereka menuju final adalah kemampuan untuk terus berkembang dan beradaptasi, bahkan ketika menghadapi tantangan yang luar biasa. Kekalahan besar di laga pertama bukan akhir dari segalanya. Mereka bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Singapura yang menunjukkan mereka punya mentalitas kuat untuk kembali dari situasi sulit. Kini mereka telah mengalahkan Vietnam yang merupakan favorit juara. Ini luar biasa, tambahnya. Sebagai salah satu sosok terpenting dalam sepak bola wanita Asia Tenggara, Madam Pang menilai bahwa kebangkitan Indonesia di SEA Games 2025 adalah tanda bahwa sepak bola putri di kawasan ini semakin berkembang dan semakin kompetitif. Kemenangan Indonesia atas Vietnam ini menunjukkan bahwa sepak bola putri di Asia Tenggara sedang mengalami transformasi. Dulu, hanya beberapa tim saja yang dianggap sebagai favorit juara, seperti Thailand dan Vietnam. Tetapi sekarang, Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka bukan lagi sekedar tim pelengkap. Mereka adalah tim yang bisa menyaingi kekuatan-kekuatan besar di kawasan ini, ujar Madam Pang. Menurutnya, pencapaian Indonesia ini akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi banyak tim sepak bola putri di Asia Tenggara untuk tidak menyerah, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, persiapan yang baik, dan mentalitas yang kuat, semuanya bisa berubah. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola putri di kawasan ini terus berkembang dan kita akan melihat lebih banyak kejutan-kejutan besar di masa depan, ujarnya. Dengan pencapaian luar biasa ini, Indonesia kini siap menghadapi final SEA Games 2025 dan apakah mereka akan menjadi juara atau tidak sudah tidak terlalu penting lagi. Apa yang lebih penting adalah bahwa mereka telah menunjukkan bahwa sepak bola putri di Indonesia kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Final SEA Games akan menjadi ajang yang luar biasa, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh sepak bola putri Asia Tenggara. Madam Pang menutup pernyataannya dengan penuh optimisme. Final SEA Games 2025 akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Saya yakin Indonesia akan terus melangkah dengan penuh semangat dan tekad. Apapun hasilnya, mereka sudah membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sangat kuat dan mampu bersaing di level tertinggi. Ini adalah awal yang luar biasa untuk sepak bola putri Indonesia dan saya yakin mereka akan terus berkembang. Bagi Indonesia, perjalanan mereka di SEA Games 2025 adalah bukti bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat juang, segala sesuatu mungkin tercapai. Kini, mereka sudah berada di ambang sejarah, sebuah sejarah yang akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai tonggak kebangkitan sepak bola putri tanah air. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pelatih Filipina U22 Gareth McPherson melontarkan pujian besar kepada dua pemain diaspora Timnas Indonesia U22, Ivar Jenner dan Mauro Zylstra, usai laga Grup C SEA Games 2025. Filipina menciptakan sejarah dengan menumbangkan Indonesia 1-0 di Stadion 700 Anniversary Chiang Mai, Senin 8/12/2025. Kemenangan itu memastikan The Azkals melaju ke semifinal, sementara peluang Garuda Muda masih samar karena sebelumnya kalah di laga perdana. Indonesia harus menang atas Myanmar pada Jumat 12/12/2025, namun tetap bergantung pada hasil duel Malaysia versus Vietnam yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Di balik kemenangan Filipina, McPherson menilai dua pemain Indonesia tampil menonjol. Ia menyebut Ivar Jenner sangat penting dalam membangun permainan dan mengontrol tempo, sementara Mauro Zylstra dianggap mampu mengangkat kualitas serangan dan membuat lini belakang Filipina kerepotan. Ivar pemain yang sangat bagus. Dia turun menjemput bola dan mengatur permainan, ujar McPherson. Zylstra juga membuat tekanan besar di area pertahanan kami. McPherson juga menilai Timnas U22 Indonesia kini lebih kuat dibanding pertemuan di Piala AFF U2025 berkat kehadiran pemain seperti Jenner dan Zylstra. Karena itu, ia merasa bangga timnya mampu mengimbangi bahkan menaklukkan skuad Garuda Muda. Di tengah pencarian PSSI untuk menemukan pelatih baru Timnas Indonesia, nama John Heitinga tiba-tiba mencuat dan menjadi bahan perbincangan hangat. Padahal, kandidat pengganti Patrick Kluivert sebelumnya sudah mengerucut, namun satu persatu justru mundur dari bursa. Timur Kapades batal masuk daftar setelah resmi melatih Nafbahor Namangan, sementara nama seperti Felix Sanchez, Jesus Casas,
dan Heimir Hallgrimsson juga hilang dari radar. Kini, tersisa beberapa kandidat utama seperti John Herdman dan Giovanni van Bronckhorst ditambah satu nama baru yang cukup mengejutkan, John Heitinga, mantan pelatih Ajax yang memiliki darah Indonesia. Heitinga semakin jadi sorotan setelah sebuah media Belanda melaporkan bahwa ia telah memfollow akun resmi PSSI, Timnas Indonesia, hingga petinggi federasi. Langkah itu memicu spekulasi bahwa ia memberi sinyal tertarik menangani skuad Garuda. Media Football Premier menulis bahwa mantan bek berdarah Indonesia itu mulai mengikuti akun-akun tersebut secara bersamaan sehingga dugaan keterkaitannya dengan kursi pelatih timnas makin kuat. Ketertarikan Heitinga sebenarnya bukan rumor semata. Dalam wawancaranya di The John Dyke Show, ia pernah berkata, "Mungkin di masa depan kamu tidak pernah tahu," ketika ditanya peluang melatih Indonesia. Situasi semakin relevan karena Heitinga kini tidak terikat kontrak usai berpisah dengan Ajax. Meski demikian, belum ada kepastian apakah ia benar-benar kandidat utama atau justru disiapkan untuk posisi lain dalam struktur kepelatihan timnas. PSSI juga belum memberikan keputusan final. Erick Thohir menegaskan proses pemilihan pelatih baru tidak akan terburu-buru dan keputusan resmi baru akan diumumkan pada 2026. Kekalahan mengejutkan Timnas Indonesia U22 dari Filipina U22 dengan skor 0-1 pada laga perdana Grup C SEA Games 2025 memicu kritik keras, salah satunya dari legenda Persija Greg Nwokolo. Mantan penyerang Timnas Indonesia itu menyoroti pernyataan pelatih Indra Syafri yang dianggap tidak masuk akal setelah permainan Garuda Muda tampil jauh di bawah harapan. Dalam konferensi pers, Indra mengaku timnya tidak menjalankan apa yang sudah dilatih, terutama di babak pertama. Satu kesalahan dari situasi lemparan ke dalam membuat Indonesia kebobolan dan gagal bangkit. Namun alasan tersebut langsung dibalas Greg melalui Instagram Stories. Ia menilai Timnas U22 justru terlihat seperti tim yang sama sekali tidak mempersiapkan diri. Dengan segala hormat Coach Indra, pertandingan itu 90 menit. Alasan Anda ini, kemarin Timnas yang saya lihat semuanya bingung, seperti tidak pernah latihan, tulis Greg. Tak berhenti di situ, Greg juga mengkritik kondisi sepak bola Indonesia yang menurutnya penuh drama dan minim perkembangan berbanding terbalik dengan negara-negara lain yang serius membangun tim mereka. Negara lain mau maju, tapi di sini hanya endless drama dan sirkus, tambahnya. Komentar pedas Greg yang dikenal vokal dan berpengalaman baik di Persija maupun Timnas memicu perdebatan di kalangan pencinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai kekalahan dari Filipina harus menjadi peringatan keras bagi Indra Syafri mengingat performa Garuda Muda jauh dari standar kompetitif. Kini tekanan makin besar, Indonesia wajib menang di 2 laga tersisa fase grup demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Publik menunggu apakah Indra Syafri mampu memperbaiki performa tim atau kritik dari Greg hanya menjadi awal dari sorotan yang lebih luas. 2 legenda Liga Belanda yang kini menjadi komentator ESPN, Kenneth Perez dan Karim El Ahmadi, melontarkan kritik keras terhadap tackle berbahaya yang dilakukan bek naturalisasi Timnas Indonesia, Justin Hopner, saat Fortuna Sittard kalah 1-3 dari Ajax dalam lanjutan Eredivisie Minggu 7 Desember dini hari WIB. Hopner yang baru dimainkan di awal babak kedua ketika skor masih 1-1 langsung menjadi sorotan setelah menekel Ryan Bounida dari belakang dengan 2 kaki.
Aksi tersebut membuatnya hanya berada di lapangan sekitar 8 menit sebelum wasit mengeluarkan kartu merah langsung. Hukuman lanjutan pun dijatuhkan, suspensi 3 pertandingan. Perez dan El Ahmadi sepakat bahwa keputusan wasit sudah tepat. Yang kurus, saya pernah melihat mereka melakukan hal seperti itu di Indonesia, ucap Perez dikutip Football Primer. Sementara El Ahmadi menambahkan, dia selalu melakukan sesuatu yang gila setiap kali mendapat kesempatan bermain. Kartu merah ini menjadi yang pertama bagi Hübner sejak bergabung dengan Fortuna Sittard pada 2025. Dalam 10 penampilan musim ini, pemain berusia 22 tahun itu lebih sering tampil sebagai pemain cadangan. Namun, kesempatan yang diberikan pelatih Danny Buis kali ini justru berujung petaka karena pelanggaran keras Hübner jelas merugikan tim. Kemenangan 3-1 Ajax bertahan hingga laga berakhir, sementara Hübner harus menanggung kritik tajam dan ancaman berkurangnya menit bermain akibat insiden tersebut. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, mencoba memetik sisi positif di tengah kekecewaan setelah timnya tumbang 0-1 dari Filipina pada laga perdana Grup C SEA Games 2025. Alih-alih larut dalam hasil buruk, Indra menegaskan bahwa ia sudah menyiapkan strategi baru yang lebih agresif untuk pertandingan penentu melawan Myanmar. Ia bahkan mengaku cukup puas dengan sejumlah aspek permainan anak asuhnya. Gol atau Banatao pada masa injury time babak pertama menjadi penentu kekalahan Indonesia di Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, Senin 8 Desember 2025. Menurut Indra, laga pertama memang kerap berjalan berat. Terlebih, Filipina datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menang atas Myanmar pada partai sebelumnya. Pertandingan pertama itu selalu berat. Filipina datang dengan modal kemenangan dan mereka bermain cukup baik, ujar Indra Rabu 10 Desember 2025. Kemenangan kedua Filipina membuat mereka memastikan satu tempat di semifinal dengan 6 poin. Sebaliknya, Indonesia harus berjuang melalui jalur runner-up terbaik. Syaratnya menang telak atas Myanmar dan berharap hasil dari grup lain berpihak. Meski peluang tidak ideal, Indra bertekad mengeluarkan kemampuan terbaik timnya pada laga Jumat 12 Desember. Ia menilai ada beberapa aspek positif yang harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Hal-hal baik yang sudah muncul dari para pemain harus kami lanjutkan, kata Indra. Karena kami butuh kemenangan, kami akan mempersiapkan game plan yang lebih menyerang untuk pertandingan besok. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan sanak famili.